Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufli, NIM 2130406096 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dan proses produksi. Produksi dan proses produksi. Produksi merupakan segala kegiatan untuk menambah nilai guna pada barang. Dapat disimpulkan juga, produksi merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna atas sesuatu benda, atau juga segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya, ada bermacam-macam dalam menambah nilai guna suatu barang. Yang pertama, guna bentuk. Guna bentuk merupakan tambahan nilai guna yang diperoleh dengan cara membuat dari sesuatu barang. Misalnya, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang, pengusaha televisi dari suku cadang dan plastik. Yang kedua, guna tempat. Guna tempat merupakan tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukannya. Misalnya, pengusaha angkutan barang. Yang ketiga, guna waktu. Guna waktu merupakan penambahan nilai guna yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakannya kembali pada waktu diperlukannya. Misalnya, pengusaha pergudangan, bulog, atau pedagang pengepul yang membeli beras pada waktu panen dari petani. 4. Guna milik. Guna milik merupakan penambahan nilai guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukannya. Misalnya, ada sebidang tanah, mula-mulanya pemiliknya belum memanfaatkannya, tetapi setelah dikuasai orang lain, nilai gunanya besar sekali. Yang kelima, ada guna jasa. Guna jasa merupakan penambahan nilai guna yang diperoleh karena sesuatu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pemakaian jasa tersebut. Misalnya, kegiatan yang dilakukan oleh dokter, ahli hukum, dosen, dan sebagainya. Proses produksi. Di dalam proses produksi ada yang menjadi pedoman, yaitu harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang tinggi tersebut. Dengan memproduksi lebih banyak, maka keinginan konsumen terpenuhi. Keuntungan produsen juga bertambah. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan teknis antara jumlah keluaran output dan jumlah masukan input yang digunakan sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan Fx atau Tp sama dengan F, N, R, K, T, yang dimana N merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan, K jumlah alat model, T tingkat teknologi yang sedang digunakan dalam proses produksi, dan R sumber alam atau tanah yang digunakan. Berikut ada tabel yang menggambarkan secara hipotesis fungsi produksi padi yang menunjukkan hubungan antara produksi padi dengan masukan tenaga kerja yang digunakan dengan asumsi ceteris paribus, yaitu asumsi input masukan lainnya dianggap konstan. Di dalam kolom 1 dan 2, petani memperkerjakan 10 orang, maka produk totalnya 3 ton dan lainnya.
Di kolom 3, produk rata-rata yang merupakan hasil bagi total produk dengan jumlah tenaga kerja N yang digunakan atau AP sama dengan TP per N. Di kolom 4, produk marginal yang menyatakan berapa jumlah tambahan produk yang akan dihasilkan dari penambahan 1 unit tenaga kerja atau MP sama dengan TP per N atau MP PTN min TP N min 1. Secara diagram, hubungan antara kurva produk total atau TP, produk rata-rata atau AP, dan produk marginal atau MP adalah sebagai berikut. Pada waktu penggunaan tenaga kerja sampai pada tingkat tertentu atau titik A atau inflection point sehingga kurva TP cekung ke atas 0 sampai A, maka kurva AP, kurva MP menjadi naik. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang dihasilkan kurva TP yang bergerak naik dan cembung ke atas A sampai C, kurva produk marginal MP menurun. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kurva TP yang menurun, maka kurva MP berada di bawah sumbu horizontal atau MP negatif, dan kurva produk marginal atau MP yang menurun menggambarkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin kecil atau the law of diminishing return yang menyatakan an increase in some inputs relative to other comparative fixed input will cause output to increase, but after a point the extra output resulting from the same addition of input will become less and less. Sekalipun kenyataan seperti yang dinyatakan oleh hukum tersebut sudah berlaku sejak Nabi Adam, tetapi David Ricardo lah yang pertama kali menunjukkannya. Oleh karena itu, Ricardo disebut sebagai penemu hukum tersebut. Hukum tersebut menyatakan bahwa bila satu macam masukan ditambah penggunanya, sedang masukan yang lain tetap, maka tambahan keluaran yang dihasilkan dari setiap tambahan 1 unit masukan yang ditambahkan tadi mula-mula akan menaik. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, kemudian akan menurun terus bila masukan tersebut ditambah terus. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama ada sumber daya lahan. Sumber daya lahan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar hanya untuk ditanami atau untuk ditinggali, tetapi juga termasuk segala sumber daya alam. Itulah sebabnya faktor produksi ini sering disebut natural resources, di samping pula disebut land atau lahan. Faktor produksi dan berasal dari atau disediakan alam berupa tenaga air, baik pengairan, penggaraman maupun pelayaran, termasuk air untuk perusahaan air minum, ikan dan mineral baik di darat, tambak, danau, kuala maupun laut, tanah yang di atasnya didirikan bangunan, iklim, cuaca, curah hujan, dan sebagainya. Living stock seperti ternak dan binatang lain bukan ternak, bebatuan dan kayu-kayuan dan juga sebagainya. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Tenaga kerja atau sumber daya manusia ini bukanlah hanya kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, atau segala kegiatan fisik lainnya, namun bisa mencakup lebih luas lagi, yaitu human resources. Dengan melihat kemampuan bekerja dan berpikir, maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan sehingga kemampuan kerjanya berasal dari kekuatan jasmani, seperti petani, tukang becak, dan kuli batu. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang telah memperoleh sedikit pendidikan dan latihan di bidang pekerjaan tertentu, misalnya
tukang kayu, penjahit, ahli masak, montir, dan lainnya. Yang ketiga, ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, misalnya akuntan, arsitek, dokter, teknisi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sumber daya modal. Modal di sini merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya jalan, peralatan, industri, dan yang lain. Sumber daya kewirausahaan dari ketiga faktor tersebut adalah faktor produksi tangible, dapat diraba, tetapi faktor produksi kewirausahaan ini bersifat intangible atau tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan. Keempat faktor produksi tersebut adalah unsur-unsur yang harus bekerja demi terlaksananya produksi. Dengan demikian, keempat faktor tersebut harus dibayarkan balas jasanya atau pendapatannya. Balas jasa merupakan faktor produksi tanah adalah sewa. Usaha apapun tanah yang dipergunakan untuk ditanami, didirikan bangunan atau juga harus dibayar sewanya. Terakhir, badan usaha. Badan usaha terdiri dari beberapa perusahaan. Yang pertama ada perusahaan swasta. Perusahaan swasta diisi oleh perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perseroan terbatas. Ada lagi perusahaan negara. Perusahaan negara ada 3. Yang pertama perusahaan jawatan, kedua perusahaan umum, yang ketiga perusahaan terbatas. Dan ada juga koperasi, dan yang terakhir ada perusahaan daerah atau Pemda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan juga jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan chatku, tapi jangan mengabaikan kesehatanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.